Selamat berjumpa lagi pemirsa bersama kami di segmen Ulas Berita. Dan di tengah hangatnya suasana Kabupaten Blora, saat ini ada kabar istimewa yang menjadi sorotan utama. Kita akan mengulas momen penyerahan hadiah bagi para maestro di balik Lomba Logo Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276. Sebuah apresiasi yang diberikan langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman di tengah kemegahan Blora Aircraft Festival 2025. Pemirsa, simak siapa saja para maestro desain yang berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi ini yang dimungkinkan nanti akan dijadikan logo resmi di peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276. Ini para pemenang sayembara logo Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276 yang telah menerima hadiah dari Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman di sela-sela acara pembukaan Blora Aircraft Festival 2025 yang digelar pada Jumat 14 November 2025 malam di Sekretariat BCS Blora Creative Space, Jalan Kol Sunandar, nomor 28 Melangsen, Blora. Juara 1, Adi Kurniawan. Juara 2, Muhammad Ilham Yordanianto. Juara 3, Diah Ayu Sulistianingsih. Hanya hingga saat ini belum diketahui logo resmi yang akan dipakai di perayaan Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276 yang mana karena tampaknya masih menunggu publish resmi. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Blora Yeti Romdonah ketika dikonfirmasi Sabtu 15 November 2025 membenarkan bahwa untuk Lomba Logo Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276. Hanya, Yeti belum bisa menjelaskan bahwa dari 3 logo yang menjuarai Lomba Logo Hari Jadi itu yang akan dipakai yang mana. Kebanyakan bisa jadi yang juara 1, hanya saja nanti akan dikonsultasikan ke Bupati dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan atau perubahan detailnya, jelas Yeti Romdonah. Pemirsa, terkait pembukaan Blora Aircraft Festival 2025 yang digelar pada Jumat 14 November 2025 malam dan telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Blora untuk mendorong perkembangan ekosistem ekonomi kreatif dan menjadikan Blora sebagai salah satu kabupaten kreatif di Jawa Tengah. Bupati mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya ia bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif untuk membahas perkembangan sektor kreatif di Blora. Kemarin saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif, ngobrol tentang geliat ekonomi kreatif di Blora. Beliau langsung merespon dan menanyakan apakah Blora siap menjadi kabupaten kreatif. Saya jawab siap. Untuk itu, saya minta Pak Kadis Porabutpar menyiapkan laporan lengkap tentang kegiatan ekonomi kreatif selama setahun, termasuk dokumentasinya, ujar Bupati. Bupati menyampaikan bahwa laporan tersebut akan diajukan sebagai langkah awal menuju audiensi resmi dengan kementerian. Kita ingin suatu saat audiensi ke Pak Menteri agar Blora bisa menjadi pelopor kabupaten kreatif di Jawa Tengah. Mimpi para pelaku ekonomi kreatif di Blora harus bisa menasional, bahkan mendunia. Saya atas nama PMK Blora mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif, imbuhnya. Apakah Blora siap menjadi kabupaten kreatif? Saya bilang siap. Nah, ini tolong nanti Pak Kadis, Mas Rud, dibuat laporannya, apa yang sudah dilaporkan Pak Mas Rud tadi. Nanti selama setahun ini kegiatannya apa saja, dokumentasinya apa saja, termasuk kegiatan hari ini saya minta nanti dilaporkan, kita laporkan ke Pak Menteri. Nanti suatu saat kita ingin audiensi ke beliau, biar kita menjadi pelopor untuk kabupaten kreatif yang ada di Jawa Tengah. Siap ya? Nah, siap. Jadi nanti kita kawal nanti agar mimpi dari pelaku ekonomi kreatif yang ada di Blora ini ke depan akan semakin bisa istilahnya
Tidak hanya menasional, bahkan mendunia ya. Apa yang sudah kita lakukan ini luar biasa. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih, apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Blora. Yang mana ruang yang sudah kita berikan ini di gedung GNI yang bersejarah ini. Bupati juga menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdullah Aminuddin yang turut hadir menyampaikan apresiasi tinggi atas pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Blora. Ia bahkan menjadikan Blora sebagai rujukan bagi daerah lain. Teman-teman dari kabupaten lain meminta dibantu supaya bisa seperti Blora. Alhamdulillah, kini sudah ada sekretariat dan fasilitas titik-titik ekonomi kreatif di Jawa Tengah dengan dukungan sekitar 250 juta rupiah. Kedepan masih banyak peluang kolaborasi. Jelasnya. Ia juga menyampaikan bahwa program kecamatan berdaya milik pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar 20 miliar rupiah yang turut diperuntukkan mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Kami ikut berbangga dan berharap kegiatan seperti ini semakin meriah dan istiqomah. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, mari kita kolaborasikan. Dengan perkembangan teknologi dan IT, peluangnya sangat terbuka, tambahnya. Kepala Dinas Pora Budpar Blora, Iwan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen untuk memperkuat ekosistem kreatif daerah. Mari kita berkolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan para pelaku agar ekonomi kreatif di Blora tumbuh dan berkembang. Harapannya, sektor ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat, ujarnya. Ketua Panitia Blora Ekraf Festival 2025, Adi Ardian Syah menjelaskan bahwa festival tahun ini telah menjadi agenda rutin dan terus mengalami perkembangan signifikan. Berikut perjalanan Blora Ekraf Festival 2025. 2023, perdana digelar di Taman Tirtanadi, memperkenalkan potensi kreatif lokal ke publik. 2024, mengusung tema Blora Kreatif Berbudaya dengan penekanan kreativitas berbasis budaya. Dan di tahun 2025, mengangkat tema Creative Culture as the New Engine of Growth sebagai penegasan kreativitas dan budaya sebagai mesin penggerak ekonomi Blora. Partisipasi UMKM kuliner dan pelaku ekonomi digital melalui program Inkubasi Bisnis dan Teknologi IBT, hasil kolaborasi Komite Ekonomi Kreatif Blora, Dindak Kop UMKM, dan Beperinda. 11 tenan lolos tahap awal dari 79 pendaftar menuju seleksi 15 tenan terbaik. Untuk lomba desain logo hari jadi ke-276 diikuti 115 peserta, dengan pemenang diumumkan pada malam puncak dan diserahkan langsung oleh Bupati. Blora Space mencatat 20 kegiatan komunitas sepanjang 1 tahun, mulai dari pameran seni, diskusi, workshop, bedah buku, hingga kelas kreatif. Pemirsa, itulah tadi ulasan lengkap kita mengenai momen penting penyerahan apresiasi bagi para pemenang Lomba Logo Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Sebuah karya yang akan menjadi simbol resmi Blora di tahun ini. Dengan penghargaan yang langsung diserahkan oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Blora telah menunjukkan komitmennya dalam menghargai kreativitas anak bangsa. Kami ucapkan selamat kepada para maestro logo. Terus saksikan perkembangan berita Blora dan sekitarnya hanya di Ulas Berita. Sampai jumpa.